Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengukuran Kecepatan Gelombang Seismik Menggunakan Metode Refraksi pada Lapisan Tanah Dangkal. Yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak gempa bumi yang cukup besar, khususnya gempa bumi kuat yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2014 dengan magnitudo 6,5 di Laut Selatan Kebumen, Jawa Tengah, dengan jarak 119 km ke arah tenggara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada kedalaman 48 km. Gempa bumi ini menyebabkan kerusakan di beberapa lokasi, antara lain di Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Purworejo. Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: 1. Mitigasi bencana alam semakin sering dan intensnya bencana alam. 2. Strategi pengurangan kerentanan untuk meminimalisir resiko bencana. 3. Integrasi analisis gelombang seismik dan pemanfaatan data gelombang seismik. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui seperti apa gambaran struktur lapisan bawah permukaan area pengukuran. Yang kedua, memperkirakan struktur geologi di bawah permukaan area pengukuran berdasarkan kecepatan gelombang seismik. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode refraksi seismik untuk menganalisis struktur geologi lapisan dangkal di bawah permukaan. Metode refraksi seismik mempelajari struktur bawah permukaan bumi melalui analisis gelombang seismik. Gelombang ini dipancarkan dari sumber energi dan bergerak melalui lapisan-lapisan bawah tanah, kemudian akan mengalami pembiasan atau refraksi ketika melewati batas antar lapisan yang memiliki perbedaan kecepatan gelombang seismik. Dari sini bisa kita dapatkan informasi mengenai kedalaman dan karakteristik lapisan berdasarkan waktu tiba. Video di samping merupakan animasi dari cara kerja metode refraksi seismik. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sinyal seismik dari gelombang buatan manusia yang merambat di permukaan bumi. Kemudian untuk lokasi dalam penelitian ini adalah kampus LIPI Karangsambung dipilih karena dekat dengan pusat gempa dan memiliki batuan unik dari lantai dasar samudra. Yang selanjutnya, proses analisis gelombang seismik dan mitigasi. Proses pertama, proses dimulai dengan menghitung rata-rata waktu tempuh gelombang seismik yang terekam oleh geofon. Proses yang kedua, dengan menentukan kecepatan gelombang seismik melalui berbagai lapisan tanah. Kecepatannya dapat diinterpretasikan dengan menggambar struktur bawah permukaan. Untuk proses yang ketiga, dengan penelitian risiko yang komprehensif yang bertujuan untuk menganalisis ancaman, kerentaan, dan kapasitas di semua tingkatan. Yang selanjutnya, hasil dari penelitian ini, pengukuran refraksi seismik yang dilakukan pada tanggal 10-13 Juli 2015 di kampus LIPI menunjukkan kedalaman lapisan batuan lapuk berkisar antara 0,946 meter hingga 3,215 meter. Terdapat korelasi yang signifikan antara kecepatan gelombang seismik dengan kedalaman lapisan geologi yang mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya kedalaman, kecepatan gelombang seismik juga meningkat. Gambar di samping merupakan grafik proyeksi waktu jalan gelombang seismik dalam sekon terhadap jarak dalam meter. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran seismik refraksi yang dilakukan pada tanggal 10-13 Juli 2015 di area kampus LIPI menemukan kedalaman bidang batas lapisan lapuk adalah berkisar 0,946 meter sampai 3,215 meter. Lalu ditemukan hubungan antara kecepatan gelombang seismik dengan kedalaman lapisan geologi. Semakin menjauh dari permukaan,
kecepatan gelombang seismik semakin tinggi. Ancaman dapat disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap kondisi tanah lokal, sehingga aksi mitigasi bencana kebumian harus diawali dengan kajian risiko bencana yang bertujuan melakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas dari setiap elemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.